bahwasanya kewajiban berjamaah bisa gugur kalau ada hal-hal yang menghalangi. Contoh hujan. Kalau hujan kita boleh tidak pergi ke masjid. Ya. Contohnya angin kencang. Para ulama dalam buku fikih mereka. Contohnya seorang sakit, ya, seorang sakit. Ya. Dia tidak pergi ke masjid. Ya. Bahkan wahal, becek. Misalnya becek kemudian sulit ke masjid, maka tidak usah ke masjid. Ya. Kalau hujan saja boleh orang tidak ke masjid. Yang kalau kita kena hujan kita mati atau tidak? Tidak mati. Kita tidak mati. Kalau kita kelewat becek, baju kita kotor-kotor, kita mati? Enggak mati. Ya, itu saja bisa membuat orang untuk tidak sholat berjamaah. Apalagi penyakit yang ada, yang enggak kelihatan ya, tapi ada, yang bisa saja terkena siapapun ya dalam keramaian-keramaian tertentu ya. Maka kekhawatiran tersebut tidak mengapa membuat seorang boleh untuk tidak sholat berjamaah. Di sini ada dua kaidah yang ingin saya sebutkan. Pertama, uzur yang membolehkan untuk tidak sholat berjamaah, itulah uzur yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Uzurnya sama. Uzurnya sama. Jadi uzur yang membolehkan tidak sholat berjamaah, itulah uzur yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Ya. Dikatakan dalam buku Madzhab Syafi'iyah, a'dzarun fi tarkil jamaah ya a'dzarun fi tarkil jum'ah. Uzur-uzur untuk meninggalkan salat berjamaah dialah uzur untuk meninggalkan salat Jumat. Ya, fala tajibul jum'atu ala khaifin ala nafsihi. Maka tidak wajib Jumatan bagi orang yang khawatir tentang dirinya. Khawatir dirinya terkena kemudaratan ya. Entah mungkin ada musuh, entah apa, takut terkena penyakit misalnya. Au malihi, atau khawatir suatu keburukan menimpa hartanya. Wala alaman fi tariqihi matar, demikian juga orang yang di jalan menuju masjid ada hujan, maka tidak mengapa dia salat di rumah, tidak harus salat Jumat dan tidak harus salat apa? Salat berjamaah. Wala alaman lahu maridun yakhafu dhaya'ahu, demikian juga seorang yang sedang ngurusi orang sakit, dia khawatir salat Jumat nanti orang ini bisa tambah parah penyakitnya atau meninggal atau yang lainnya, maka tidak perlu dia salat Jumat. Ini yang pertama. Jadi uzur yang boleh membuat kita meninggalkan salat berjamaah, itulah uzur yang bolehkan kita untuk meninggalkan salat Jumat. Dua hal yang satu pembahasan. Kemudian kaidah yang kedua, uzur-uzur tersebut dikiaskan oleh para ulama. Datang dalam sebagian hadis misalnya karena hujan ya. Tetapi para ulama mengumumkan, kenapa kita tidak ke masjid karena hujan? Karena masyaqqah syadidah, karena ada sesuatu yang memberatkan. Kita keluar basah kuyup misalnya, ya sudah enggak usah salat berjamaah. Ya, ternyata ini sebab ini untuk meninggalkan salat berjamaah bukan hanya pada masalah hujan, tapi diumumkan oleh para ulama, dikiaskan dengan sebab-sebab yang lain ya. Karenanya Nawawi berkata, inna babal a'dzar fi tarkil jum'ah wal jama'ati laisa makhsusan. Bahwasanya uzur-uzur untuk meninggalkan salat Jumat dan untuk meninggalkan salat berjamaah bukan uzur yang khusus. Bal kullu ma lahiqa bihi masyaqqatan syadidatan fahuwa udhrun. Bahkan semua perkara yang bisa menimbulkan kesulitan ya, maka itu adalah uzur untuk meninggalkan salat berjamaah, untuk meninggalkan salat Jumat. Kemudian beliau berkata wal wahalu min hadza, di antaranya becek ya. Itu di antara uzur yang bolehkan seorang untuk meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Maka ya, kalau hujan saja bisa jadi uzur ya. Kalau becek saja, kalau kita lihat misalnya sendal kita penuh dengan becek, kotor, itu saja bisa menjadikan uzur, apalagi penyakit yang bukan penyakit biasa. Ini penyakit yang bisa menimbulkan apa? Kematian. Bukan hanya penyakit yang menimpa kita. Kalau sudah menimpa kita, menimpa keluarga kita. Bukan hanya menimpa keluarga kita. Kalau kita tidak sadar, ternyata kita bawa virus, menimpa bisa orang sekitar kita, orang kampung yang mungkin ya kita akhirnya karena kita tidak perhatian, akhirnya kita menularkan penyakit kita kepada dia. Kasihan ya. Oleh karenanya ini tidak mengapa. Dengan sebab kekhawatiran terkena virus corona, maka boleh seorang meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Al-Mardawi, salah seorang ulama dari mazhab Hambali, dalam kitabnya Al-Insaf, beliau berkata, ini nas dari para ulama. Ulama berkata, wa yu'dzaru fi tarkil jum'ah wal jama'ati al-marid. Orang yang sakit diberi uzur untuk boleh meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah bila niza', tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Wa yu'dzaru aidan fi tarkihima li khaufi hudutsil marad, dan juga dibolehkan seorang meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat karena takut munculnya penyakit. Karena takut munculnya apa? Penyakit. Dan ini persis seperti yang kita hadapi. Persis seperti kita hadapi.
Seandainya penyakit tersebut penyakit yang ringan ya, misalnya mungkin flu, ya kita nggak ada masalah ya. Bahkan tatkala terjadi penyakit wabah, misalnya DBD demam berdarah, kita nggak begitu takut karena ya masih jelas sumbernya di mana, ciri-ciri orangnya bagaimana. Tapi corona lain ya. Orang bisa terkena penyakit dia tidak kelihatan ciri-cirinya, masih beberapa hari dia baru kena, tapi dia sudah bisa menyebarkan virus. Ya. Nah, kalau orang kena DBD ya mungkin bisa ada penyakit menular tertentu kelihatan dia mulai batuk-batuk. Ya, ternyata orang yang terkena virus corona tidak langsung dia seperti itu. Dia bisa sehat seminggu pertama, atau bisa dia bahkan sehat terus, tetapi ternyata dirinya sudah membawa penyakit ya. Maka tentu ini hal lebih mengerikan, dan ternyata penyakit tersebut bisa menimbulkan kematian, Maka jika seorang meninggalkan salat Jumat atau salat berjamaah karena ketakutan akan hal ini, maka dibolehkan ya. Demikian juga tatkala kita salat, sekarang prakteknya kita salat, terkadang kita paranoid ya, pikiran kita kita tidak bisa hindari ya. Misalnya saya ngisi pengajian terakhir malam Jumat kemarin di salah satu masjid di Bekasi, rame orang, lantai 1 rame, lantai 2 rame, lantai dasar rame. Ya udah, malam Jumat kemarin saya takbir Allahu Akbar, sebelah batuk. Waduh. Ya saya mau santai aja tapi susah juga. Kemudian sebelah kiri lagi batuk. Kemudian belakang saya, ya saya tawakal, tapi terpaksa tawakal, sudah mau diapain? Mau liburkan pengajian sudah nggak bisa. Ya udah, tapi maksudnya tetap saja ada pikiran apa? Terganggu, kita kekhawatiran itu ada. Ya kalau Nabi SAW mengatakan la salata li hadrati ta'am, tidak ada salat berjamaah kalau makanan sudah hadir. Kenapa? Karena khawatir tidak khusyuk. Makan dulu kata Nabi SAW. Wala wa huwa yudafil akhbathan, orang yang menahan buang air besar, buang air kecil, menahan angin, maka tidak ada salat berjamaah baginya, suruh buang hajat dulu. Kenapa tidak ada salat berjamaah baginya? Karena dia khawatir apa? Terganggu pikirannya, terganggu, tidak khusyuk. Apalagi kemudian kita salat was-was dalam diri kita. Ya, was-was dalam syariat tidak membani kita untuk seperti ini. Untuk kemudian nekat ya. Meskipun was-was, tapi saya katakan, saya berbicara tentang diri saya saja ya, tetap saja ada apa? Was-was ya. Sebelumnya ya, sekitar 4 minggu yang lalu saya pergi ke Singapura ya. Sudah ada orang terkena virus. Saya pergi ke Johor, sudah ada orang kena virus corona di sana. Tapi saya tidak ada paranoid ya, karena saya maksudnya belum separah yang disebutkan sudah ada orang-orang kena penyakit corona. Tapi begitu saya sudah di sini, kemudian ada pengumuman dari pemerintah secara resmi, jumlah yang semakin bertambah, belum lagi ada laporan-laporan di luar dari laporan pemerintah misalnya, maka ya wajar kalau kemudian orang apa? Khawatir. Itu wajar ya. Wajar ya. Maka ini di antara hal yang menguatkan, ya sudah, kalau daripada kamu sholat was-was terus ya. Was-was terus, ada orang tiba-tiba samping, aduh, bingung kita gini gimana ini? Mau kita ya. Kemudian dia misalnya kemudian dia bersin keluar, kita jadi gelisah ya. Sudah, mending di rumah aja. Ya, sholat juga was-was ya. Mau sholat imamnya batu-batu, jadi kalau imam sudah batu, jamaahnya latah, batu-batu semuanya. Dan kita akhirnya was-was ya. Jadi wajar, kita manusia ya. Mau diapain ini? Maka tidak mengapa kita sholat di rumah. Dan ini juga berdasarkan kaidah daf'ul mawdhar muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwasanya menolak kemudaratan diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Memang sholat berjamaah maslahat ya. Ada yang mengatakan wajib sholat berjamaah, ada yang mengatakan sunnah. Sholat Jumat juga maslahat. Tapi kalau ada mudarat yang bukan mudarat yang dipersangkakan, tapi benar-benar terjadi ya. Seandainya kita mengatakan semua sholat nggak ada masalah, ya, bisa jadi parah. Ini coba mungkin ada yang mengatakan tidak mengapa sholat berjamaah, sholat Jumat kerjakan saja, ramai pengajian kerjakan saja, nggak ada masalah. Coba kalau kita nggak peduli dengan seruan pemerintah, semua bikin pengajian, ya bisa jadi virus makin tersebar. Ya. Kamu aja penakut, saya enggak. Ya kalau kamu saja misalnya bikin pengajian mungkin enggak parah, tapi kalau semua orang tidak mengindahkan anjuran pemerintah, saya bikin pengajian sehari 3 kali, rame sana rame sini, rame ustaz yang fulan lagi, yang ustaz lain juga demikian, sholat berjamaah rame terus, ya benar, khawatir kenyataannya, dan sudah terjadi di negara lain ya. Dapat Malaysia, di antara sebab terjadi penyebaran virus adalah di masjid-masjid ya. Saya bilang tadi, pertemuan kelompok orang bikin pengajian akhirnya terkena apa? Terkena virus. Ini terjadi ya. Maksud saya kekhawatiran itu bukan kekhawatiran yang mengada-ngada, tapi benar-benar terjadi dan sudah terjadi di negara-negara tetangga kita. Dan bisa saja
Waliyadzubillah, bisa saja kita juga mengalami seperti apa yang mereka rasakan.